Oke, baik. Di sini aku mau kasih sedikit tutorial singkat ya tentang bagaimana sih cara bikin objek itu berputar. Nah, simpelnya gini, mohon diperhatikan ya teman-teman kalau misalnya ada yang terlalu atau sedikit kecopetan, boleh diulang videonya aja ya. Nah, pertama, seperti yang pelajaran sebelumnya, itu kalian harus tambahkan dulu yang namanya part sheet-nya dulu. Nah, gimana sih caranya, Kak? Kita pergi ke bagian home. Nah, lalu kalian cari yang bacaannya itu part atau bagian. Nah, dari bagian itu, kalian klik. Set. Nah, pilih yang silinder. Nah, kalau udah punya yang silinder ini, kalian boleh digerakkan saja langsung di move agak ke tengah sedikit ya. Nah, lalu teman-teman di sini kan kita udah punya yang namanya fondasi. Fondasinya itu kita scale teman-teman karena terlalu kecil. Cara scale-nya, teman-teman klik dulu objeknya, pergi ke layar scale, pilih yang pilihan ini, diklik, lalu pilih besarkan. Tarik yang hijau dan warna biru. Nah, habis itu ini masih terlihat agak pendek, boleh kalian tinggikan, boleh kalian kecilkan aja. Sebebas kalian. Nah, jika kalian sudah punya fondasi, fondasinya bisa kalian ubah warna sesuka kalian dengan cara pakai dulu objeknya, terus cari color ataupun material boleh. Nah, seperti ini. Nah, habis itu, kalau teman-teman udah punya yang namanya fondasi ini, jangan lupa bikin objek yang untuk diputarnya atau si papannya. Di sini untuk menambahkannya lebih, kita pilih ke part, nanti ke block. Nah, kita sudah punya blocknya, terus kita move. Set, set. Nah, pastikan si objeknya ini atau papannya ini ada di atas si fondasi ini. Kita naikkan pakai move, teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa ini papannya terlalu pendek, seperti yang tadi, kita pergi ke pilihan atau kita scale, teman-teman. Scale, ada pilihannya di atas, terus tarik, dan lebarkan ya. Panjangkan, terus kalau kurang lebar, lebarkan sedikit ya. Nah, yang di sini kita udah punya yang namanya dua objek nih teman-teman. Nah, dari atas, berangkat. Maka kita harus pakai move lagi. Ganti dulu, jadi move, share sedikit. Nah, pastikan si papan ini ada di tengah-tengah si balok yang ada di bawahnya atau si silindernya. Nah, teman-teman, sampai sini jangan lupa teman-teman klik dua objeknya ini untuk kita ganti nama. Cara ganti namanya harus kita klik salah satu objeknya, pergi ke bagian Explorer, cari yang di sininya biru teman-teman atau ke select. Habis itu klik kanan, lalu kita rename. Di sini kita tambahkan namanya fondasi. Di bagian bawahnya namanya fondasi, bagian atasnya kita ganti nama jadi papan. Nah, habis itu jika kita sudah punya dua objek, maka kita harus bikin yang namanya si papan ini berputar. Nah, teman di sini kita mau pelajari yang sebenarnya caranya itu kita pergi ke bagian yang namanya model di halaman atas ini, pilih model, terus kita pergi ke yang namanya create yang bentuknya kayak engsel ini. Nah, lihat kursorku, create-nya diklik, nanti cari pilihannya namanya hinge. Kita klik yang hinge-nya. Nah, walaupun kita sudah klik hinge-nya, itu teman-teman gak usah buru-buru. Oh, kak ini belum ada, santai. Itu kan turunkan kursor kanan pelan-pelan. Nah, ini yang tanda ini sudah ada. Diklik di objeknya.
terus sambungkan ke bagian atas. Nah, kita merasa ini kan belum persis sih, jangan khawatir teman-teman. Terus kalau misalnya nanti tiba-tiba ininya hilang hintnya, nah teman-teman bisa pergi ke bagian explorernya, terus kalian pilih yang namanya itu papan yang atas ini, itu teman-teman papan seperti ini. Terus teman-teman bisa cari nih, ya dibuka salah satu panel-panelnya salah satu, cari yang betulnya hinge constraint. Nah, hinge constraint ini kalau diklik nanti dia akan muncul. Nah, dia akan muncul. Kalau sudah muncul seperti ini, kita enak tuh, teman-teman, buat ngarahin dia ini ke arah bawah. Siap. Terus kita move. Nah, terus silakan klik lagi. Nah, atasnya juga. Nah, kalau kita sudah punya ini di tengah semua, maka kita sudah bisa yang namanya bikin si papan ini berputar. Caranya, klik yang constraint-nya yang di bagian Explorer. Set. Lalu, teman-teman cari yang namanya hinge. Nah, hinge. Aku ulangi, teman. Kalian klik yang hinge constraint-nya, pergi ke bagian properties, scroll ke bawah pelan-pelan, terus cari yang namanya hinge. Nah, hinge ini aktuator type-nya diganti jadi motor. Nah, kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk cari yang namanya hinge, kalian klik hinge constraint-nya, lalu kalian ke VN, atau bisa kalian scroll pelan-pelan saja. Nanti ketemu namanya hinge. Klik hinge-nya, cari aktuator type, pilih ke motor. Nah, habis itu yang motornya, kita ke bagian motor ini, pastikan angular velocity-nya kalian isi angka asal 5 atau 10. Dan ini adalah kecepatan putarnya. Dan yang bawah ini adalah seberapa kuat dia bakalan berputarnya. Nah, kita coba ya, kita play. Pastikan yang tadi diisi. Oke. Maka si papan ini kan jatuh. Nah, kalau di sini jatuh, berarti ada yang kurang, teman-teman. Teman-teman harus lihat si pondasi ini, kita jangan lupa di anchor, teman-teman, dan foundation ini nyalahin. Ini supaya dia tidak jatuh. Terus stop. Nah, sekarang objeknya sudah berputar, teman-teman. Baiklah, itulah sedikit pengulangan pelajaran. Semoga bisa diketahui, teman-teman. Terima kasih.